Setelah datang hari kiamat, maka jangan kamu minta disegerakan. Itu di dalam logika manusia adalah dua kalimat yang kontradiktif ataupun bertentangan. Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan, tidak ada ruang mengingkari peristiwa Isra wal Mi'raj. Sebab itu, dalam bahasa yang teologis, dia mengatakan, kafir orang yang mengingkari Isra zaman sekarang akan bisa berargumen, tidak boleh saling kafir mengkafirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, adik-adik remaja juga, saya akan coba memperkenalkan cerita Isra wal Mi'raj dengan pendekatan tafsir, tapi dengan melihat munasabah. Pakar-pakar tafsir mengatakan, untuk memahami sebuah surah dalam Al-Quran, kita harus lihat pengantar dari surah itu. Dan biasanya, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, untuk melihat pengantar sebuah surah itu, lihatlah surah sebelumnya. Di sini kita lihat bahwa surah Al-Isra ataupun surah Bani Israel, surah yang datang sebelumnya adalah surah An-Nahl. Dengan begitu, seluruh ayat yang ada dalam surah An-Nahl itu bisa dijadikan pengantar untuk memahami Isra wal Mi'raj. Tentu saja ini membutuhkan waktu yang sangat panjang. Nah, sebab itu saya akan coba eksperimen ini apakah bisa didekati Isra Mi'raj itu dengan menggunakan pengantar yang ada dalam surah An-Nahl. Kawan-kawan semua, adik-adik remaja, kalau kita buka Al-Quran, ayat yang pertama di surah An-Nahl bunyinya seperti ini. Ata amrullah fala tasta'jilu. Telah datang hari kiamat, maka jangan kamu minta disegerakan. Itu di dalam logika manusia adalah dua kalimat yang kontradiktif ataupun bertentangan. Bagaimana mungkin sesuatu yang sudah datang, tapi jangan diminta untuk disegerakan? Kalau sesuatu sudah datang, untuk apa diminta disegerakan? Bukankah itu sudah hadir? Ini menunjukkan, kata pakar-pakar tafsir, kalau dikaitkan dengan ayat subhanalladzi asra bi'abdihi laila, itu artinya Tuhan yang mengisra dan memi'rajkan Nabi Muhammad itu adalah Tuhan yang tidak terikat dengan dimensi waktu. Karena di awal tadi di surah An-Nahl itu dijelaskan, ada kalimat-kalimat yang kontradiktif yang berkaitan dengan waktu. Itu sebabnya Isra Mi'raj tidak bisa didekati dengan hal-hal perhitungan yang bersifat kuantifisir yang dipahami oleh manusia. Karena dia adalah hal-hal yang berada di luar dimensi waktu yang dipahami oleh manusia. Orang-orang empiris selalu menjelaskan bahwa ada relativitas waktu. Benda akan lebih lambat, kata mereka, dari suara. Dan suara, kata mereka, akan lebih lambat dari cahaya. Tentu kita umat yang beriman tidak berhenti di situ. Ada yang lebih cepat dari cahaya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebabnya, pakar-pakar tafsir, misalnya Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan, tidak ada ruang mengingkari peristiwa Isra wal Mi'raj. Sebab itu, dalam bahasa yang teologis, dia mengatakan, kafir orang yang mengingkari Isra. Dan bisa jadi fasik yang mengingkari Mi'raj. Tapi dalam lanjutan tulisannya, ketika menafsirkan ayat itu, bisa jadi juga orang yang mengingkari Mi'raj adalah kafir. Barangkali kita yang hidup di zaman sekarang akan bisa berargumen, tidak boleh saling kafir mengkafirkan. Tapi kalau kita gunakan pendekatan yang ilmiah dalam versi Islam, kita akan percaya, yakin 100% bahwa Isra wal Mi'raj adalah peristiwa yang real dan benar-benar terjadi. Saudara-saudara, kawan-kawan, adik-adik remaja sekalian, itu eksperimen yang pertama. Kemudian kalau kita lihat ayat yang terakhir dari surah An-Nahl, tentu saja kalau ada waktu akan coba kita uraikan semua. Di sana Allah berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa dan orang yang muhsinun. Al-muhsinun di situ, kata para pakar tafsir, adalah Nabi Muhammad SAW. Apa itu muhsinun? Orang yang berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk.
orang yang mengambil haknya lebih sedikit dan memberikan haknya lebih banyak kepada orang lain. Itu adalah al-muhsinun. Karena Nabi Muhammad itu adalah al-muhsinun, dia mendapat fasilitas Isra wal Mi'raj. Nah, demikian kawan-kawan, adik-adik semua, dapat kita lihat bahwa Al-Quran surah-surahnya mempunyai pengantar. Dan surah Al-Isra pengantarnya adalah surah An-Nahl. Terakhir, yang mau kita garis bawahi, An-Nahl artinya lebah. Apa artinya lebah? Makhluk yang mempunyai sifat yang baik. Paling tidak ada dua sifatnya. Satu, dia tidak makan kecuali dari tempat yang baik. Dan yang kedua, dia tidak mau mengganggu kecuali dia diganggu. Demikian yang kita lihat bahwa Al-Quran bisa didekati dengan menggunakan surah-surah yang datang sebelumnya. Mudah-mudahan kita punya kesempatan untuk membuat video-video selanjutnya bagaimana surah An-Nahl menjadi pengantar untuk surah Al-Isra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini subscribe, comment, like, and share.